Takdir itu dua, ada takdir yang pahit, ada takdir yang manis. Dua-duanya datang dari Allah dan dua-duanya pasti ada kebaikannya. Karena yang datang dari zat yang maha baik itu pasti baik. Dan tidak mungkin datang dari zat yang maha baik itu buruk. Berarti kalau apa yang datang dari zat itu buruk, berarti zat yang memberi itu tidak layak disebut zat yang maha baik. Padahal Allah itu zat yang maha baik. Berarti apapun yang datang dari Allah itu pasti baik. Dan tentunya adil pada kehidupan manusia. Makanya kita di dalam kehidupan ini salah satunya adalah bagaimana kita harus membaca takdir. Ketika lintasan peristiwa yang terjadi dan menimpa pada kehidupan kita itu terkadang tidak sesuai harapan kita. Dan terkadang tidak sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan dan apa yang kita harapkan selama ini. Karena apa? Hidup itu bukan milikku, hidup itu bukan milikmu. Hidup itu miliknya Allah. Dan kita hanyalah makhluk yang menjalani setiap lembar ujian yang Allah berikan ketika kita diberikan nyawa berjalan pada kehidupan. Makanya Allah menyampaikan di dalam surat Al-Mulk ayat yang kedua. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang memberikan kepadamu kematian dan kehidupan untuk menguji kalian di dalam kehidupan itu siapa yang terbaik di dalam setiap melewati ujian itu, siapa yang terbaik amalnya. Berarti hakikat pada kehidupan ini adalah ujian. Dan salah satu mata pelajaran di dalam ujian itu adalah kita ini harus tahu bagaimana cara kita melewati sebuah takdir yang pahit yang berjalan pada kehidupan kita. Karena apa? Takdir pahit itu pasti ada dalam kehidupan kita. Makanya inilah yang menjadikan kita pada kesempatan hari ini kita belajar tentang iman, tentang Islam. Tapi bukan belajar tentang sholat. Islam itu bukan hanya masalah sholat. Islam itu bukan hanyalah masalah puasa, sedekah, haji, dan umroh. Tapi salah satu part penting yang kita pelajari dalam keislaman kita, khususnya pada kesempatan ini adalah kita belajar bagaimana ketika jalan kehidupan kita dan roda kehidupan kita mempertemukan kita dengan beratnya takdir dan pahitnya takdir yang Allah sodorkan pada kehidupan kita ketika Allah maha berkehendak. Dan Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah perbuat. Maka kita harus paham gimana ya kalau kehidupan saya dipertemukan dengan sesuatu yang tidak saya inginkan. Kalau ada seseorang tiba-tiba diberikan takdir yang pahit. Misal dia diberikan takdir sakit. Misal dia diberikan takdir ketika pada kondisi bangkrut bisnisnya, ataupun UMKM yang dia rintis ternyata tidak berjalan dan tidak sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Kita ini harus tahu bagaimana kita itu membaca setiap takdir-takdir yang pahit yang terjadi pada kehidupan kita. Karena salah satu kedewasaan kita dalam beriman itu bukan hanya ketika kita sholat, bukan hanya ketika kita puasa, tapi salah satu kedewasaan kita dalam iman itu adalah sudah memiliki keridhaan dalam melewati setiap takdir yang Allah tetapkan pada kehidupan kita. Dan ridho kepada takdir itu tidak gampang. Ridho kepada takdir itu tidak gampang. Makanya pahalanya itu begitu besar. Makanya sampai Ibnu Umar radhiyallahu anhu itu berkata di dalam salah satu golden quotes-nya beliau, Ibnu Umar itu pernah mengatakan, siapapun yang mati dalam kondisi dia ridho kepada Allah sepanjang hidupnya sampai dia mati, maka dia matinya mati husnul khotimah walaupun meninggalnya di atas tempat tidur. Karena apa? Keridhaan itu selalu dihargai mahal oleh Allah. Saya sering memberikan contoh untuk diri saya dan untuk banyak orang. Bagaimana ridho kepada takdir itu merupakan salah satu pucuk-pucuk amalan besar seorang hamba di hadapan Allah. Analoginya sederhana. Saya punya anak banyak. Anak saya 8. Kadang-kadang kalau saya mendapatkan rezeki lebih, mungkin karena salah satu bisnis saya profitnya misalkan bulan ini agak lebih. Biasanya itu saya nawarin anak-anak saya itu hadiah. Mau hadiah apa? Ada yang ngomong pengen hadiah mobil, ada yang pengen hadiah makan, ada yang pengen hadiah buku, dan lain sebagainya. Tapi saya pernah mendapati ada 8 anak yang saya tawarkan, ada salah satu anak saya yang ngomong begini. Kalau saya seridonya Abi aja, dibeliin apa aja boleh. Lalu saya ngetes, ya udah nggak usah kasih hadiah. Kamu kan pengennya Abi aja yang milih, Abi pengennya kamu nggak dapat hadiah. Lalu dia berkata, ya enggak apa-apa kalau memang itu Abi belum mampu memberikan aku hadiah. Aku ridho, Bi. Maka
Ketika tadi saya menyampaikan bahwasanya Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan siapapun yang telah memberikan takdirnya kepada Allah, maka sesungguhnya dia matinya husnul khatimah, walaupun matinya di atas tempat tidur. Karena memang salah satu di antara puncak rumpun amal salih yang sangat dicintai oleh Allah itu keridhaan. Makanya tadi saya membahasakan dengan sebuah analogi sederhana. Kalau ada salah satu anak saya itu berkata kepada saya, ya mau hadiah apa aja terserah, bisa ridhonya Abi, itu justru malah hati kita terenyuh dan kita ingin memberikan lebih kepada anak itu. Karena apa? Karena ridhonya yang terucap dengan lisannya itu membuat kita justru lebih terenyuh dan akhirnya lebih tersentuh dengan apa yang dia sampaikan. Sebenarnya itu analogi sederhana bahwasanya kehidupan manusia ketika ridho itu semacam itu di hadapan Allah. Makanya kalau kita mendapati pintu surga, tidak salah bahwasanya salah satu nama pintu surga itu pintu ridho. Ada pintu sholat, ada pintu puasa, ada pintu sedekah, ada pintu jihad, ada pintu aiman, ada pintu memaafkan, ada pintu taubat, ada pintu ridho. Dan pintu ridho itu kepada siapa? Kepada siapapun yang dalam kehidupan mereka selalu ridho dan lapang hatinya menerima takdir yang Allah berikan kepada mereka. Maka kelak ketika mereka di surga, maka sesungguhnya yang memanggil mereka adalah pintu ridho. Karena besarnya keridhaan mereka kepada Allah itu berbanding lurus dengan rahmatnya Allah dan ridhonya Allah untuk mereka. Ini yang kita harus mengerti. Islam itu bukan hanya masalah sholat. Islam itu bukan hanya masalah puasa. Islam itu bicara tentang konsep penerimaan hatimu dan jiwamu terhadap apa yang Allah atur pada kehidupan.